Jadi ada sebuah kamera yang unik banget di Kickstarter, tapi kok kalau gua lihat terkesan too good to be true ya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera yang unik banget yang merupakan sebuah Kickstarter project yang kayaknya baru pengen dimulai dengan nama ROG X Zoom. Dimana kalau kita lihat konsep kameranya sendiri itu cukup mengadaptasi dari ide kamera pocketnya DJI dan diadaptasi dengan konsep yang bukan lebih menarik juga, tapi lebih spesifik gitu ya. Karena dia menggunakan zoom yang lebih ekstrim, sama dia membawa layar yang cukup gede, ala-ala smartphone gitu ya. Dan menurut gue ini kayaknya seru banget. Walaupun lama-kelamaan kalau gue lihat, itu kayak agak too good to be true. Tapi kita akan bahas, dan sebenarnya yang cukup menarik di landing page-nya kalau kalian main, gue coba link di deskripsi. Tapi ya, do your own research juga, dan gue tidak sarankan justru kalian ikutin Kickstarter ini. Kalau kalian ikutin video ini, kalian akan tahu kenapa. Tapi di situ tertulis kalau si perusahaan yang bikin kamera ini, kamera ROG X Zoom, perusahaannya kalau nggak salah namanya Farseer, dan dia bilang built by ex-DJI engineer, ex-engineers dari DJI gitu ya, yang kayak itu bisa kena tuntut nggak sih gitu, dia nulis-nulis kayak gitu, itu hal yang cukup menarik juga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih dalam, gue pengen kasih tahu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi, kalian punya kamera mirrorless, nggak tahu cara operasiinnya biar maksimal, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandiklas.id. Apalagi kelasnya masih murah-murah banget, e-course-nya juga express, nggak kebanyakan teori, langsung praktek yang bisa kalian ikutin. So langsung cek aja kalau kalian pengen ningkatin skill kalian ke bosandiklas.id. Gue kasih card juga di situ biar kalian gampang buat mainnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya. Jadi kamera ini tuh secara konsep, dia bikin konsepnya itu untuk pecinta fotografi atau videografi burung kayaknya ya. Atau sebenarnya bisa juga ke wildlife, tapi dia spesifikin ke burung kalau lihat dari promosional dan juga trailernya gitu ya. Dan gue pribadi suka dengan experience birding. Kita ada beberapa kali bikin video-video birding juga. Menurut gue memang seru dan kita bisa lihat keindahan-keindahan fauna juga gitu kan. Burung maksudnya. Dan ya makanya ini cukup menarik perhatian gue karena di sini menawarkan hal yang kalau kita birding itu tuh lensanya berat, capek, ngekernya belum lagi gitu kan, kejar-kejaran dengan burungnya, capek banget. Dan di sini kalau kalian lihat dari demonya dia gini aja. Jadi dia detect sendiri, kameranya gerak sendiri gitu. Jadi ya lumayan seru gitu. Dari awal gue lihat si konsepnya. Nah, di sini dia tuh ngedepanin ada namanya The ROG X Zoom Trifecta. Jadi dia punya 3 poin kuat di sini. Yang pertama adalah recognize. Jadi ketika kita nge-shot burung, dia kayaknya mungkin menggunakan AI gitu ya untuk mendeteksi burung apa yang lagi kita shot di situ. Jadi kita tuh langsung tahu. Kalau gue biasa kalau birding gue tanya juga sama abangnya, burung apa bang? Javanese apalah gitu ya. Gue udah lupa banget ya. Ya pokoknya gitu-gitulah. Kalian bisa cek video-video kita. Kita juga nggak terlalu entusias, tapi ya itu di sini kita bisa langsung lihat di layarnya, yang layarnya juga kayak HP gitu kan. Ini burung apa gitu. Lalu poin yang kedua itu adalah track. Jadi karena kameranya adalah kamera gimbal, dia stabil, tapi nggak cuma buat stabil, dia langsung mendeteksi subjek dan dia mengikuti kemana burungnya pergi. Itu which is cukup ekstrim ketika kita zoom agak jauh dan burung itu geraknya cepet banget ya. Makanya kita juga ada yang kayak kekeran gitu. Jadi kita selain dari viewfinder kadang ngelihatnya dari luar juga ada red dot gitu, kayak lagi perang. Nah itu buat kejar-kejaran sama burungnya. Tapi di sini gue agak ragu sih apakah tracking sistemnya bisa catch up gitu kan, apalagi kalau lagi zoom yang tele banget. Jadi agak ya membingungkan. Tapi ya itu yang dia promosikan. Sama yang ketiga poin kuatnya adalah zoom. Nah zoomnya nih agak gila ya. Jadi dia membawa bilangnya sih 50 kali hybrid zoom meets physical AI featuring 20x optical zoom. Tapi gini, dia bilang ekuivalensinya zoomnya ini, lensa zoomnya itu dari ekuivalensi 40 mm sampai 2000 mm. Gitu. Jadi gila banget gitu ya. Yang oke, kita emang kalau kita lihat fisik kameranya lebih tebal dan lebih panjang dari rata-rata kamera pocket gitu ya. Jadi memang ada ruang untuk lensa bergerak di situ. Tapi 40 sampai 2000 sih ya itu red flag pertama kita sebenarnya.
Lalu ya di sini juga ada dia untuk layarnya pakai 5-inch OLED. Jadi gambarnya otomatis bagus kalau beneran gitu ya produknya 5-inch OLED dan ukurannya kayak HP. Secara konsep untuk digenggam juga enak kalau gue lihat dan ya ini menarik. Ini bener-bener menarik dan UI-nya karena dia bilang ex DJI engineer gitu kan, ya UI-nya ala-ala DJI mungkin yang gue sangat suka gitu. Gue suka dengan UI yang dibawa sama DJI. Ini harus terbalik ya. Gini aja deh. Nah, biar lebih keren gitu ya. Dan ya balik lagi, gue jadi berharap agak besar. Cuman gini, DJI itu perusahaan yang sudah ditumbuhkan tuh dari lama gitu ya. Mereka udah testing produk apa dari nol banget sampai ke titik sekarang yang udah bagus. Dan di sini kalau bisa langsung ngimbangin DJI sih lumayan gokil gitu. Tapi ya balik lagi ini Kickstarter, so keep in mind juga Kickstarter tuh memang harus hati-hati juga karena banyak yang over promise dan under delivering gitu ya. Jadi hati-hati aja. Gue nggak bilang apa-apa soal produk ini, cuma gue mengedepankan biar kalian nggak salah ini juga gitu ya. Karena sayang juga kalau misalkan projectnya macem-macem keluar duit lumayan gitu kan. Nah, nih poin yang selanjutnya yang ada di landing page yang menurut gue agak red flag sebenarnya. Jadi dia ada tulisannya when the shot gets rough. Jadi dia mengklaim kalau kamera ini tuh lumayan tahan banting gitu. Lumayan water shield. Which is DJI yang udah bikin kamera gimbal berkali-kali dengan ukuran gimbal yang lebih kecil gitu ya, nggak berani punya klaim-klaim tersebut gitu. Begitu juga dari si brand Insta360 gitu ya, nggak berani punya klaim kayak begitu. Dan di sini bilang when it's get rough, nah dia bilang pakai IP54 aluminium. Gue nggak ngerti ya bahannya aluminium, mungkin sertifikasi anti airnya. Dan gambarnya tuh ada cipratan air gitu. Aneh, lalu di sini tertulis built to endure dust, rain, and vibration. It maintain robotic certainty in any environment. True banget gitu. Balik lagi, karena perbandingannya kita bisa lihat brand-brand yang udah mateng gitu ya. Mereka tidak punya klaim-klaim sebesar itu gitu. DJI ini udah Pocket 4 gitu ya. Ini 4P gitu. Mungkin generasi kelima kalau kita bilang sekarang. Dan DJI adalah perusahaan gimbal gitu ya. Cuma balik lagi, ini ex-engineer DJI. Ini membingungkan. Tapi ya itu sedikit red flag yang gue temukan. Lalu, nah ini ada spesifikasinya, ROG X Zoom kamera. Di sini lebih masuk akal menurut gue. Jadi image sensor yang dia bawa itu 1/2.5 inch. Which is bukan sensor yang gede, yang bikin gue agak yakin mungkin ini legit karena dia tidak mengklaim pakai sensor 1 inch gitu kan, walaupun kameranya gede gitu kan, tapi lebih masuk akal dia pakai sensor kecil kalau memang zoomnya pengen sejauh itu gitu ya. Ya balik lagi ini cuma sedikit spesifikasi aja, dia juga videonya nggak neko-neko, nih videonya 4K 30 fps, 1080-nya sampai 120 fps, jadi dia nggak ada klaim 4K 120 gitu kan, atau open gate 6K apa nggak ada gitu. Jadi di spek ini oke, terdengar agak meyakinkan. Cuman ya tadi yang dia tahan banting gitu-gitu, itu lumayan berat juga sih gitu buat dimasukin ke nalar. Tapi itu soal spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri aja. Take dari gua, pendapat gua lah gitu. Konsepnya menarik, possible. Karena buat gue ya, form factor kamera yang dibawa seru sih itu. Jadi pegangannya kayak kamera-kamera mirrorless, tapi dia sebuah layar aja, di situ ada gripnya, dan nyambung dari bawah itu adalah sebuah gimbal kamera. Menurut gue konsepnya menarik, bahkan nggak perlu kamera berding gitu ya. Kayak DJI Pocket diimplementasi seperti itu aja, jadi kita dapat layar yang much bigger dari bahkan kamera-kamera Jepang gitu ya. Apalagi kamera Pocket yang kecil banget. Gue rasa itu adalah implementasi yang menarik. Tapi apa yang ditawarkan sama ROG X Zoom kamera ini, itu penjabarannya terlalu too good to be true buat gue. Ya tadi, zoomnya 40-2000, toughness-nya atau kekuatannya bisa ala-ala action cam gitu. Dia sih nggak klaim action cam, tapi ya itu tahan air, tahan debu, tahan what gitu, kayak masa sih? Lalu salah satu yang bisa jadi pertimbangan besar juga kalau kita searching tuh masih agak susah ya. Dia belum ada real review dari produknya sendiri. Nah ini penentu akhir menurut gua. Jangan join project ini kalau belum ada trusted reviewer kalian yang coba pegang produknya dan breakdown opini mereka gitu. Karena ya, gue kan nggak tahu juga kalian siapa gitu yang kalian trust banget gitu ya reviewernya. Tapi kalau gue pribadi mungkin Petapixel mau disupport sama produk apapun, mereka akan punya breakdown kritis juga gitu kan. Dan
ya banyak YouTuber lain juga banyak yang begitu, tapi maksud gue adalah kalian coba untuk tunggu dulu sampai ada nama-nama besar yang breakdown opini mereka seputar produknya. Karena barang-barang kayak gini tuh di kamera mungkin nggak banyak ya, tapi di luar tuh ini kayak Trump phone, terus dulu iPhone-nya Pablo Escobar, tau nggak lu sekarang? Ada iPhone emas gitu, yang bahkan mereka tuh ngirim produknya ke reviewer, ngirim produknya ke MKBHD di unboxing gitu kan, tapi ya ke MKBHD doang ternyata dikirimnya gitu, ke yang lain ya enggak gitu. Jadi hati-hati gitu. Nah ini biasanya kalau reviewer-reviewer yang udah lumayan gede dan mereka punya prinsip gitu kan, mereka juga akan bilang kalau misalkan udah ada something fishy about it gitu. Jadi ya apalagi produk kamera inilah kayak masih nggak jelas banget. Nah ini red flag terakhir yang buat gua agak gila sebenarnya. Kalian bisa cek, nggak tahu sih videonya udah dihapus apa belum, tapi kalian coba cek YouTube-nya Farser, itu ternyata di dalamnya ada 2 video. Jadi yang konsep kamera yang kita bahas di sini itu baru keluar 7 hari lalu trailernya, tapi voice over yang sama persis itu ada di video satunya yang muncul 5 bulan yang lalu, yang kameranya berbeda. Konsep kameranya tuh nggak kayak kamera gimbal gitu. Konsep kameranya aneh banget, tapi kalian dengerin itu sama banget gitu. Voice overnya sama banget. Cuma ada sedikit perbedaan di berat atau bobot kameranya. Jadi kalau yang baru itu sekitar 550 gram, yang lama 400 gram atau terbalik gitu ya, gue lupa. Tapi di situ doang. Tapi voice overnya, nadanya itu sama banget. Urutan ininya sama banget gitu. Do you imagine zooming from this to this? Gitu-gitu lah. Lu lihat aja dah. Itu pas gue lihat red flag banget sih. Ini kayak what gitu ya. Someone want to cash out mungkin, gue juga nggak ngerti gitu ya. Tapi ini bisa jadi jackpot banget kalau misalkan ini perusahaan yang baiting gitu. Tapi kita tidak tahu, balik lagi. Konsepnya menarik, tetap kesimpulan dari gue konsepnya menarik, apalagi kalau direalisasiin gitu ya. Tapi ya kalau soal Kickstarter gini, coba do your own research lebih jauh. Karena ya walaupun mungkin harganya oke lah, nggak semahal kamera mirrorless profesional gitu kan. Tapi sayang lah, tetap duit segitu. Kalian bisa beli Pocket 4P gitu kan. Harusnya deket-deket, gue nggak tahu sih harganya berapa, tapi ya kalian lihat aja lah. Karena dia punya klaim juga Kickstarter-nya itu bakal dimulai di bulan Juli ini. Ini gue bikin video pas tanggal 1 Juli ya, jadi coba lihat di landing page-nya aja. Tapi kata dia Kickstarter-nya akan dimulai, dan ya di sini gue pengen ngingetin aja ke kalian kalau ada beberapa hal yang mencurigakan dari si project ini. Tapi ya kita lihat lah, kalau bagus gue akan sangat seneng karena menarik, tapi kalau misalkan kurang, ya semoga bisa menyelamatkan teman-teman gitu ya. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Semoga bisa mengisi waktu kalian, tapi kalau kalian memang punya budget dan pengen beli kamera, ya menurut gua cek video kita seputar Pocket 4P gitu ya, seputar Insta360 Luna, seputar kamera-kamera lain lah yang kita bahas yang lagi emang lumayan seru-seru juga. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.